Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di Fawas Channel. Yang mana ini semua berkat rahmat dan karunia dari Allah. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sosok ibu sejati hanya punya satu niat yang tulus, yaitu ingin membahagiakan anak-anaknya. Karena itu, Allah memberikan karomah secara khusus kepada para ibu. Allah memberikan kemuliaan kepada sosok ibu, melebihi kemuliaan yang diberikan kepada ayah. Dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa yang paling berhak untuk aku berbakti?" Rasulullah berkata, "Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan derajat seorang ibu melebihi ayah. Karena itu, Rasulullah mengingatkan pentingnya kepatuhan anak terhadap orang tua perempuan. Ibu sejati hanya punya satu tujuan yang tidak pernah berhenti untuk diperjuangkan, yaitu mengantarkan anak-anak meraih mimpinya. Ibu adalah karomah bagi anaknya. Bukti karomah itu ialah bahwa ibu selalu bisa memberikan apa saja yang terbaik untuk anaknya. Ibu selalu ada untuk anaknya dan bisa menghadirkan keajaiban di saat anaknya dalam bahaya. Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Banyak kisah-kisah ketulusan, kasih sayang, dan sikap heroik ibu terhadap anaknya. Yang pertama adalah peristiwa Nabi Isa alaihi salam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Ini untuk menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Namun kelahiran Nabi Isa sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam, digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28, yang artinya, "Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, 'Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.'" Lalu Nabi Isa berkata, yang terdapat dalam surat Maryam ayat 30-32, yang artinya, dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia merintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku
dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Allah menggerakkan lisan Nabi Isa untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu. Dan penjelasan itu datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut, bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Jika Allah saja sangat memuliakan ibu, maka hendaknya membuat kita sadar dan lebih tergerak untuk memuliakan kedua orang tua kita, terutama ibu. Salah satunya adalah dengan berbakti kepada mereka. Muliakanlah orang tua dengan berkata dengan lemah lembut, mentaati perintahnya selama bukan dalam maksiat, serta mendahulukan kepentingan orang tua dari kepentingan pribadi, bahkan ibadah sunnah. Kedudukan seorang ibu begitu mulia. Posisinya lebih berharga dari berlian. Dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu kepada kita sungguh tak bertepi. Ibu adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Dari ibulah, semua makhluk mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Karena itulah, hendaknya para anak meluangkan waktu untuk berbakti kepada ibu. Bahkan, jadikanlah bakti kepada ibu sebagai prioritas. Berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahala dari Allah Ta'ala. Semoga apa yang kali ini saya bagikan menjadi bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.